Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Syarah Salasatul Usul karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah menjelaskan tentang kewajiban berilmu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban beramal. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Kita wajib berilmu. Wal amalu bih, yang kedua kita wajib beramal dengan ilmu. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, yaitu seorang wajib untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa tidaklah cukup seorang menuntut ilmu ya, kemudian dia beramal untuk dirinya saja, lalu dia tidak berdakwah, dia tidak mengajak manusia, karena ilmu ini adalah amanah. Ilmu ini adalah amanah, tidak boleh terbatas pada diri Anda saja lalu Anda haramkan manusia untuk mengambil darinya. Manusia butuh kepada ilmu, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan, menyampaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, karena ilmu ini yang Allah Ta'ala berikan di pundak kalian ya, itu adalah amanah yang harus Anda sampaikan kepada manusia. Dan tidak boleh seorang menyembunyikan ilmu tersebut. Iya, tidak boleh seorang untuk menyembunyikan ilmu tersebut. Harus dia sampaikan. Iya, harus dia jelaskan.
kepada manusia. Jangan dia menyembunyikan ilmu karena mengharapkan sedikit dari perkara dunia. Sebagaimana hal ini terjadi pada sebagian ulama dari ahli kitab. Mereka menyembunyikan al-haq, kebenaran, karena mereka mengharapkan apa? Dunia. Dan hal itulah terjadi. Hal itu terjadi pada sebagian dari umat ini. Mereka menyembunyikan ilmu. Mereka tidak menjelaskannya kepada manusia karena mereka menginginkan apa? Dunia. Maka Allah Ta'ala telah mengambil janji dalam surah Al-Imran ayat 187 kepada ahli kitab, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, ahli kitab, la tubayyinannahu linnas wa la taktumunah, hendaklah kalian menjelaskan isi dari kitab kalian jujur, sampaikan kepada manusia, wa la taktumunah, dan jangan kalian menyembunyikannya. Maka seorang yang berpaling dari menjelaskan kebenaran, tidak mendakwakannya, menyembunyikan al-haq, berpaling darinya, dia akan mendapatkan wa'idun, ancaman yang berat dalam Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah kami turunkan berupa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, ya, wal huda, hidayah, petunjuk dari syariat. Dia sembunyikan Islam, dia sembunyikan jalan yang hak, dia sembunyikan kebenaran, petunjuk yang datang dari syariat. Min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah kami menjelaskan isi kitab itu kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Setelah kami menjelaskan kebenaran itu kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka yang menyembunyikan kebenaran ini, kata Allah, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan mereka telah dilaknat oleh seluruh orang-orang yang melaknat. Maka tidak boleh seorang menyembunyikan kebenaran karena sedikit dari uang, sedikit dari harta dunia, ya. Maka seorang yang, kata Syekhul Islam, sesungguhnya orang yang paling buruk dan orang yang paling jelek dari orang-orang Nasrani dan orang Yahudi adalah ulamanya mereka. Itu yang paling jelek di antara mereka, karena mereka memakan harta manusia dengan menyembunyikan al-haq. Iya. Makanya mereka itu kaya raya, orang alim-alim mereka itu kaya karena mereka memperturutkan kehendak manusia. Iya. Mereka lebih senang memperturutkan keinginan manusia daripada menjelaskan al-haq dan yang batin. Karena jika mereka menjelaskan semua kebenaran, menjelaskan semua kebatilan, maka manusia akan meninggalkan mereka. Maka mereka tidak menginginkan hal itu. Dan ini terjadi pada orang-orang yang berilmu di zaman ini. Ada titel doktor, profesor, MA, banyak gelar. Dia katakan memang ini tahlilan tidak ada di zaman Nabi, ya. Acara-acara kematian seperti ini nggak ada di zaman Nabi. Tapi ini kata mereka sudah jadi adat kebiasaan. Susah kita tinggalkan, bahkan kalau kita tinggalkan kita akan dicemooh oleh manusia. Lah. Maka Allah Ta'ala melaknat, ya, mereka yang menyembunyikan al-bayyinat, kebenaran dan petunjuk setelah dijelaskan oleh Allah. Mereka yang menyembunyikannya itu akan mendapatkan laknat dari Allah, dan mereka akan mendapatkan laknat dari laknatnya orang-orang yang melaknat. Naam, illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat
wa aslahu, dan mengadakan islah perbaikan untuk dirinya dan islah perbaikan untuk manusia, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan kebenaran itu. Dia jelaskan kesalahan, kalau memang salah dia jelaskan salah, kalau benar dia katakan benar. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itulah yang aku akan beri taubat atas mereka, kata Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan saya maha pemberi taubat dan lagi maha pengasih. Iya. Maka ilmu ini harus dijelaskan, tidak boleh disembunyikan. Karena itulah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, man bakhila bil ilmi ubtuliya bisalas. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, barang siapa yang bakhil dengan ilmunya, dia kikir dengan ilmunya, dia tidak jelaskan, dia tidak sampaikan, dia tidak amar ma'ruf nahi munkar, padahal dia punya ilmu, maka dia akan ditimpa 3 perkara. Yang pertama, imma ayyamuta fayadhhabu amalah, mungkin dia akan mati lalu ilmunya hilang, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Aw yansahu, atau mungkin yang kedua, dia akan lupa dari ilmu agama karena dia tidak jelaskan, dia akan dijadikan lupa dari ilmu tersebut. Atau yang ketiga, jika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, yatba'us sultan, dia akan mengikuti para penguasa. Ya, dia akan mengikuti para penguasa. Idza da'a ila batilin, apabila dia menyeru kepada kebatilan. Iya. Jadi ada orang banyak ilmunya, tapi ilmunya ini dipakai untuk meraup dunia. Makanya dari dulu para ulama melarang kita dekat-dekat dengan sultan, dengan para raja, para penguasa. Kenapa? Kalau seorang dekat dengan orang petinggi-petinggi seperti ini, kadang seorang tidak bisa menyuarakan al-haq. Berat. Dulu kampanye menyuarakan Islam, ya, tegakkan Islam, tegakkan khilafah. Kita harus rubah sistem. Pas dia masuk, dulunya tidak isbal, sekarang jadi isbal. Dulunya jenggotnya panjang, sekarang dipotong jenggotnya. Bisa dia rubah? Tidak bisa, dia yang berubah. Maka kalau kita tidak punya pengalaman, maka dari dulu ulama sudah punya pengalaman. Mereka melarang kita mendekati sultan karena bahaya. Kadang ilmu itu bisa berubah. Maka seorang yang tidak mengamalkan ilmunya mungkin akan hilang ilmunya kalau dia mati, atau mungkin dia lupa, atau mungkin dia akan mengikuti siapa? Penguasa. Dia akan mengikuti penguasa, orang yang punya jabatan, sehingga dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Berat. Gimana dia mau mengamalkan ilmu kalau dia dikasih uang? Ya, dalilnya akan berubah. Ya, dalilnya tidak lurus lagi, bengkok ke kiri dan belok ke kanan. Iya, ilmunya mengikuti duit. Ikhwani fiddin, aznallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berdakwah ini hukumnya wajib. Wajibnya wajib kifayah. Berdakwah itu wajib kifayah. Itu wajib kifayah. Kalau sudah ada sebagian orang menegakkan dakwah ilallah, maka gugur kewajiban yang lain. Karena manusia berdakwah itu sesuai dengan kadarnya. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka harus dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Wa illam yastati fa bilisani. Jika dia tidak sanggup, maka rubah kemungkaran dengan apa? Dengan lisan. Dia jelaskan ini haram, ini halal, ini diperintah, ini dilarang, ini boleh, ini tidak boleh. Dia jelaskan dengan lisan. Kalau dia tidak mampu merubahnya dengan tangan, maka dengan lisannya dia jelaskan. Wa in lam yastati fa biqalbi. Jika dia tidak sanggup, maka harus dia rubah kemungkaran itu dengan hatinya. Paling minimal dia ingkari kemungkaran dalam hati bahwa itu adalah mungkar.
Wadhalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran di dalam hati merupakan selemah-lemah keimanan. Yakni la iman wara'a dzalik, tidak ada lagi iman di belakangnya itu. Tidak ada lagi apa? Iman di belakangnya. Maksudnya seorang yang melihat kemungkaran lalu hatinya pun tidak mengingkari kemungkaran itu, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang berbuat meskipun dia tidak melakukannya. Sebab itu namanya girah. Setiap muslim wajib punya girah, kecemburuan agama. Ada orang meninggalkan kewajiban, dia enggak salat, dia enggak puasa di bulan Ramadan. Ada orang dia lihat melakukan perbuatan mungkar, haram, maka paling minimal dalam hatinya harus ada girah, kecemburuan karena Allah. Harus ada kebencian terhadap perbuatan yang seperti tadi. Harus ada kebencian. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari dalam hati. Karena kalau dia tidak mengingkarinya, berarti ada apa-apa dengan imannya ini. Karena seorang muslim, seorang mukmin, kapan dia melihat sebuah kemungkaran, pasti dia akan ingkari, ya kan? Kalau imannya baik, pasti hatinya akan benci gitu. Iya. Pasti hatinya akan benci kepada kemungkaran. Kalau hatinya tidak mengingkarinya, biasa saja, ini berarti dia ada masalah dengan keimanannya. Makanya Nabi berkata, mengingkari kemungkaran dalam hati merupakan adhaful iman, selemah-lemah keimanan. Itu paling minimal, ya. Kemudian juga para ulama menjelaskan tentang keutamaan berdakwah ilallah. Ini merupakan min ajallil a'mal. Berdakwah di jalan Allah Ta'ala, mengajak manusia kepada kebaikan, ketaatan, ini merupakan amalan yang paling mulia. Tariqatul Rasul, dia merupakan jalannya seluruh nabi dan rasul. Berdakwah ini merupakan pekerjaan yang terbaik yang ada di alam ini. Iya. Kalau antum ditanya apa pekerjaan yang paling afdal di antara seluruh pekerjaan, berdakwah. Berdakwah mengajak manusia supaya mereka mengenal Islam dan sunnah yang benar. Mengajak manusia supaya mengenal kebaikan, kenal mana yang baik dan mana yang tidak. Ini adalah pekerjaan yang paling terbaik dan yang paling mulia, paling besar pahalanya. Dan seorang nanti dikatakan pengikut Nabi yang benar, nanti dikatakan dia pengikutnya Rasulullah SAW dengan benar jika dia mengajak manusia kepada kebaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili, katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Maka kita harus wajib tahu bagaimana jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita berkata saya pengikut Nabi, tidak tahu apa jalannya Nabi. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada umatmu, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi SAW? Ad'u ilallah, saya mengajak manusia kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa mengajak kepada Allah maksudnya aku mengajak manusia agar supaya mereka berislam, bersyahadat. Aku mengajak manusia kepada Allah maksudnya aku ajak manusia supaya manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Itu makna ad'u ilallah. Berdakwah wajib harus kepada Allah Ta'ala. Ya, bagaimana seorang dikatakan mengajak kepada Allah Ta'ala? Kita ajak manusia supaya manusia menyembah Allah. Kita ajak manusia supaya manusia mengenal Allah Ta'ala, supaya mereka takut kepada Allah, supaya mereka cinta kepada Allah, supaya mereka bertawakal kepada Allah, supaya mereka mengenal Allah Ta'ala dengan baik, yang dengannya mereka beribadah kepada Allah. Itu tujuannya kita berdakwah kepada Allah, supaya manusia menyembah Allah Ta'ala. Bukan kita berdakwah, mengurus dakwah supaya manusia mengikuti kelompok kita. Tidak seperti itu. Kita berdakwah supaya manusia menjadi banyak.
Itu tujuan kita. Kata Syekh Shalih Fauzan, bukan tujuan berdakwah supaya orang banyak, bukan itu tujuannya. Ya, di data, alhamdulillah pekan ini sudah 20 orang. Nanti bulan depan tambah banyak yang anggota. Nanti bulan depan bertambah banyak, nanti bisa kampanye. Bukan itu tujuan kita berdakwah. Dihitung orang. Nanti kalau mau pulang disuruh tanda tangan semua. Takut orang nanti disangka PKI. Nanti namanya saya terdaftar masuk di PKI, dipotong semua. Bukan cara seperti itu berdakwah. Iya. Supaya orang jadi banyak, supaya orang mengikuti kelompok kita, supaya orang berloyalitas dengan orang-orang kita. Bukan. Karena berdakwah supaya orang loyalitas kepada orang-orang kita, itu namanya hizbiyah. Hizbiyah. Kapan ada yang memuji kelompoknya, wah teman. Kapan ada yang mencelanya, lawan. Jadi loyalitasnya, cinta dan bencinya di atas organisasi dan kelompok. Kita dilarang seperti ini. Kita ini berkumpul taklim, setelah itu pulang. Mau datang taklim silahkan, tidak mau datang belajar juga silahkan. Orang datang tidak digaji, nggak ada pangkat di sini. Kita taklim tidak dapatkan jabatan. Ya, antum taklim 10 tahun di mazhab salaf nggak ada jabatannya antum. Iya kan? Beda di tempat lain. Antum 1 tahun nanti jadi ustaz. 2 tahun antum jadi kepala bagian. Ada jabatannya antum. Di salaf antum tidak belajar, antum bodoh terus. Antum pintar juga, bukan tujuannya mau jadi ustaz. Seorang belajar, kata para ulama, bukan tujuannya kita mau jadi ustaz, bukan. Keliru itu kalau kita belajar menjadi ustaz, keliru. Kita belajar tujuannya untuk beramal. Mau ustaz tidak ustaz, semuanya wajib beramal. Wajib kita beramal. Baik. Jadi kalau kita menuntut ilmu, ketika tidak jadi ustaz, tidak ada masalah. Yang penting dia beramal dengan ilmunya. Biar juga ustaz, kalau gayanya seperti orang awam. Iya. Jadi nih ikhwan, berdakwah bukan mengajak kepada mazhab kelompok, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak manusia supaya manusia jadi banyak, bukan mengajak manusia kepada partai. Ya, keliru itu. Semua dakwah-dakwah sempalan yang seperti ini. Dan orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah itu pasti akan kelihatan. Tidak perlu ada sembunyi-sembunyi dan tidak perlu ada yang disembunyikan dalam dakwah ila Allah. Ya, kalau pengajian sembunyi, sendalnya disembunyi, yang masuk hanya orang tertentu saja. Karena ada di sini pengajian khusus. Takut. Kenapa takut? Ya wajar dia takut. Mau rakit bom di dalam. Kalau tidak rakit bom, berusaha bagaimana dia namanya tanzim sirriyah. Iya. Ini yang pertama. Ada'u ilallah. Jalannya Nabi SAW berdakwah kepada Allah. yakni berdakwah supaya manusia menyembah Allah, mengagungkan Allah, menyembah Allah, beribadah dengan ikhlas. Mengajak manusia mengenal Islam dan Sunnah, ma'rifatullah. Itu tujuan kita berdakwah. Yang kedua, syaratnya berdakwah, dakwah yang benar ala basiratin. Tapi syaratnya kalau berdakwah harus di atas al-basirah. Apa artinya al-basirah? Al-ilmu al-balighah. Ilmu yang dalam, ilmu yang kuat. Bukan berdakwah baru selesai main gitar pergi berdakwah. Iya. Baru-baru lepas dari miras 14 tahun, pas sadar langsung jadi syekh berdakwah. Syukur kita kalau dia sadar, kan syukur, alhamdulillah. Mantan pendeta, baru-baru masuk Islam, pendeta, langsung jadi ustaz, langsung jadi ulama. Nggak bisa seperti itu. Belajar dulu. Nggak bisa anda berdakwah kalau tidak belajar. Iya. Nggak boleh orang berdakwah kalau dia masih jahil.
Apalagi kalau dia baru keluar dari kesesatan, tidak boleh. Masih mending orang yang awam kenal sunnah, masih mending daripada orang yang dulunya dia menyimpang, dia punya akidah yang sesat, punya pemikiran yang menyimpang. Itu masih butuh dibersihkan dulu baru diisi. Ya, jangankan kita di zaman Rasulullah SAW, kisah Abu Waqid Al-Laythi di perang Hunain. Ya, perang Hunain itu adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Kan terjadinya Fathu Makkah ini banyak orang masuk Islam. Bukan masuk Islam 10 orang 20 orang, tapi satu kampung yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan kamu melihat manusia masuk Islam afwajan. Ya. Satu suku masuk Islam, ribuan orang masuk Islam, jutaan. Setelah Fathu Makkah banyak orang masuk Islam, ya. Terjadi perang yang dikenal dengan nama Perang Hunain. Di Perang Hunain itu disebutkan sejarahnya, orang yang berjalan di bagian depannya tidak bisa lihat bagian ujung belakangnya. Jutaan orang pergi berperang. Sampai sebagian di antara mereka berkata, siapa yang bisa kalahkan pasukan sebanyak ini? Ternyata dalam Perang Hunain mereka dikalah. Jadi bukan banyaknya itu orang, banyak. Seperti sekarang, ayo pergi berjihad, tapi pakai jimat-jimat, tidak bisa menang. Belajar usul salasa dulu baru bisa pergi berjihad. Dulu waktu perang di Ambon, saya ingat ya, perang di Ambon dulu itu ada fatwa para ulama, Syekh Rabi dan para ulama kibar memberikan fatwa boleh berjihad di Ambon karena mereka ditindas kaum muslimin, mereka dibunuh oleh kaum Nasara, ya. Diberikan jihad. Siapa yang bisa pergi berjihad? Yang sudah selesai usul salasa. Antum selesaikan dulu ini. Nanti kalau ada jihad baru antum pergi. Kenapa? Kenapa orang harus belajar akidah dulu baru pergi berjihad? Bahaya. Iya, bahaya. Yang sampai dia rusak akidahnya baru pergi berjihad. Akidah itu lebih penting daripada jihad. Iya. Tidak semua orang yang pergi berjihad mati syahid. Iya kan? Tidak semua orang pergi berjihad mati syahid. Yang dia berkata, fulan syahid. Gampang sekali. Iya. Sampai ada di zaman Nabi SAW, setelah Nabi pulang berjihad, sebagian sahabat berkata, fulan syahid. Kata Allah, kata tidak. Huwa finnar, dia berada dalam neraka. Wah, orang ini berjihad bersama Nabi SAW, tapi kata Nabi, huwa finnar, dia dalam neraka. Jadi tidak bisa kita terlalu bergampangan itu mengatakan syahid. Maka syaratnya berdakwah itu ala basirah, harus berilmu dulu baru berdakwah. Jangan bekas preman langsung berdakwah. Iya. Baru keluar dari kefasikannya, kejahilannya baru berdakwah. Baru masuk Islam langsung berdakwah. Artis. Baru kenal sunnah, berdakwah. Ditulis sama netizen, ustaz. Iya kan? Karena ini kasihan sebenarnya seperti ini. Kita belajar itu harus ambil ilmu kepada orang yang jelas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini, ya, dinun, agama kata Allah. Fanzuru, maka lihatlah di mana kalian mengambil agama kalian. Ini fenomena di zaman kita ini. Terlalu gampang orang mengambil ilmu. Yang penting ada bahasa Arabnya, pintar bahasa Arab, diambil ilmu. Mereka tidak timbang-timbang dulu, tanya-tanya, apa masalahnya? Iya, apa masalahnya? Cuma kadang orang di zaman kita ini, kadang kebenaran itu dijelaskan, tapi dia ngeyel, dia merasa lebih berilmu, dijelaskan kebenaran, ini jelaskan, ini kebenaran, ini masalahnya. Tapi dia berkata, tidak, ya silahkan, tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa. Yang masalah itu orang merasa berilmu, itu yang jadi masalah di zaman ini. Banyak orang merasa dirinya berilmu,
sudah taklim setahun, 2 tahun, yang dulunya dia berada di atas kubangan dosa dan maksiat, di atas kubangan dosa maksiat, lalu setelah itu dia kenal Islam, dia kenal dakwah, dia kenal sunnah setahun 2 tahun, lalu dia merasa dirinya sebagai seorang yang alim, ya, dia merasa dirinya sebagai seorang yang berilmu, dia merasa bahwa dia sudah bisa jalan sendiri, dia merasa bahwa dia sudah bisa berkembang sendiri, berdikari. Padahal hajat manusia, kebutuhan manusia untuk bertanya kepada orang berilmu itu adalah kebutuhan darurat. Ini masalah halal dan haram, ini masalah boleh atau tidak, tanyakan kepada ahlul ilmi. Kenapa kita tidak bertanya kepada mereka kalau kita percayakan agama kita kepada mereka? Iya, dan kita berjalan sendiri. Karena ketika seorang merasa diri berilmu, merasa dia bahwa dia sudah pandai, itu adalah tanda kebinasaan. Iya, tanda kebinasaan. Iya. Maka dipersyaratkan seorang berdakwah kepada Allah ala basiratin. Setelah itu apa? Ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, kata Nabi, dan jalannya semua orang yang mengikutiku. Apa jalannya itu? Apa jalannya Nabi SAW dan jalannya para pengikutnya? Al-ilmu wal-amal. Wajib dia berilmu dan beramal, dan wajib dia berdakwah ila Allah. Itu kandungan ayat yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi kandungan ayat ini tadi, jalannya Nabi SAW dan para pengikut beliau itu harus berilmu, pengikut Nabi, harus beramal dan berdakwah kepada Allah. Jelas? Karena Allah katakan di sini jalannya Nabi berdakwah kepada Allah, berdakwah satu. Ala basira, umat Nabi SAW yang dikatakan sebenar-benarnya pengikut Nabi SAW adalah seorang yang berada di atas ilmu ketika dia beramal, ketika dia berdakwah. Dia punya ilmu, dia harus punya ilmu, tidak boleh dia jahil. Kalau dia katakan saya pengikut Nabi SAW tapi jahil, dia tidak belajar, antum bukan pengikut Nabi SAW, karena pengikut Nabi itu ala basirah. Allah katakan seperti itu. Jalannya Nabi dan pengikut Nabi yang sebenarnya adalah ala basirah, mereka yang berada di atas ilmu agama. Tidak boleh dia bodoh, tidak boleh dia tidak taklim. Karena Anda tidak bisa jadi alim, Anda tidak bisa berilmu, Anda tidak punya ilmu kalau Anda tidak belajar. Oh, dia kata pengikut Nabi SAW, Anda tidak belajar, tidak bisa. Inilah pengikut Nabi SAW yang sebenarnya, berilmu, beramal dan berdakwah. Faman lam yada'u, kata Syekh Shalih Fauzan, siapa yang tidak mau berdakwah, tidak mau mengajak, sedangkan dia sanggup untuk berdakwah, dia punya ilmu tapi dia sembunyikan ilmunya, dia tanam, fa innahu yuljamu bilijamin min narin yaumal qiyamah, maka dia akan dilijam dengan lijam dari api neraka pada hari kiamat. Ya, lijam itu penutup mukanya kuda, itu lijam. Biasa lihat kuda ditutup matanya, mulutnya, samping kiri kanan, biasa lihat terikat dengan kepala dan lehernya semua tertutup kan? Nah, itu lijam. Dia akan dilijam seperti itu nanti hari kiamat, disumbat dari api neraka. Iya. Maka tidak boleh disembunyikan kebenaran ilmu. Ini kalau ada orang bertanya bagaimana hukumnya ini, boleh saja, halal. Kalau ini boleh, bisa semuanya. Tidak ada yang tidak boleh, itu bagus semua. Lah, kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia mau orang suka sama dia. Kapan dia katakan ini tidak boleh, ini tidak boleh? Karena sekarang diceramahkan seperti itu. Ada sekarang ustadz itu, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, semuanya tidak boleh. Kalau dia balik, ini boleh, ini boleh, ini boleh, semuanya boleh. Orang sekarang berdakwah seperti itu. Mau orang suka dia viral, dia suka oleh orang, didukung, banyak followersnya misalnya. Musibah. Sudah ada gelar, jauh-jauh belajar sampai di Timur Tengah, sudah dapat gelar ini, gelar itu, gelar doktor, gelar. Ditanya apa hukumnya musik? Boleh saja musik.
Boleh. Dalilnya, ada dalilnya juga. Allah berfirman, Nabi bersabda, la ilaha illallah. Ini kan luar biasa ini orang di zaman sekarang ini. Ini masalah dakwah, Tuhan, masalah dakwah, ya. Jadi dakwah ini luar biasa ya, termasuk kewajiban yang harus kita tegakkan sesuai dengan kesanggupan kita. Baik. Dan orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran ini, ahsanul aqwalu azkaha indallah. Ucapan mereka merupakan ucapan yang paling ahsan, yang paling baik, dan ucapan mereka adalah ucapan yang paling suci di sisi Allah. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih ahsan ucapannya, siapakah yang lebih mulia dan lebih baik ucapannya, kata Allah, dibandingkan orang yang berdakwah ilallah, dibandingkan orang yang mengajak manusia supaya menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Tidak ada yang lebih suci daripada itu, tidak ada yang lebih ahsan daripada itu, kata Allah. Wa amila salihan, lalu dia beramal salih. Menunjukkan bahwa tidak cukup kita berdakwah saja lalu kita tidak beramal. Wa qala innani minal muslimin, lalu dia berkata, saya ini termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Maka seorang muslim, jika dia mengenal ma'budnya, sembahannya, yaitu Allah, jika dia telah mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam ini, lalu Allah Ta'ala berikan taufik kepada dia, ya, untuk mengamalkannya. Dia sudah tahu kebenaran al-haq, dia sudah mendapatkan nikmat bisa beramal, maka alaihi sa'yu, maka hendaklah dia berusaha untuk mengajak orang lain supaya mereka juga menyembah Allah Ta'ala. Dia harus mengajak orang lain supaya orang lain juga mengenal Islam dan sunnah, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tujuan dari dakwah para nabi dan rasul, bahkan maksud penciptaan seluruh makhluk, bahkan tujuan diturunkan seluruh kitab, bahkan tujuan diturunkan seluruh para rasul, ayyakuna din kullahu lillah. Hendaklah agama ini seluruhnya dilakukan karena Allah, ya, berdakwah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Dan a'lal maratibud dakwah, jenjang-jenjang dakwah itu bertingkat-tingkat, ya. Jenjang-jenjang berdakwah itu bertingkat-tingkat. Dan berdakwah kepada tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, menunggalkan Nabi SAW dalam pengikutan, dan menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadah, ya, menghilangkan kesyirikan, menyeru manusia supaya tidak berbuat syirik. Ini merupakan dakwah yang paling tertinggi yang harus diserukan, ya, karena tidak ada seorang pun dari kalangan Nabi yang diutus kepada kaumnya melainkan dia berdakwah supaya mentaati Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah, dan melarang mereka dari melakukan kesyirikan dan semua wasilah kepada kesyirikan. Maka kita berdakwah harus mengikuti cara para nabi berdakwah, yaitu al-ahammu bil aham, mendahulukan dakwah yang paling penting kemudian yang paling terpenting. Apa dakwah yang paling terpenting? Tauhid. Jelaskan kesyirikan. Itu dakwah yang paling terpenting, prioritas ahli sunnah. Maka ahli sunnah dimanapun mereka berada, dari ujung timur sampai ujung barat, dari dulu sampai sekarang, taklim, kajian mereka, dakwah mereka tidak pernah berhenti pembahasan tauhid, akidah. Dan ini adalah karakteristik ahli sunnah, selalu memprioritaskan akidah dan apa? Tauhid dalam pembahasan dan kajian mereka. Jadi kita tidak boleh keluar dari prinsip ini. Jadi jangan taklim, setiap taklim tematik, setiap taklim tematik. Ini kurang bagus sebenarnya. Walaupun banyak orang suka kajian apa? Tematik. Aslinya kajian ini yang seperti ini sudah. Ini aslinya kajian.
belajar kitab, belajar prinsip-prinsip akidah dari bawah, dari dasar. Adapun kajian tabligh akbar, kita tidak dapat ilmu di sana sebenarnya, dalam makna ilmu yang mendasar. Namanya tabligh akbar, kajian umum. Yang namanya ilmu itu didapatkan di majelis ilmu seperti ini. Inilah disinilah kita mendapatkan ilmu, kata para ulama. Di majelis ilmu diambil itu ilmu tauhid, akidah, sedikit demi sedikit sampai selesai kitabnya. Disitulah ilmu yang sebenarnya yang kita dapatkan. Ya, bukan kan banyak orang semangatnya di mana? Kajian akbar, tabligh akbar, baru hadir. Adapun kajian seperti ini, malas. Kita katakan ilmu itu bukan di sana, di sini ilmu itu. Antum belajar tauhid terus, besok dikaji lagi, besok dikaji lagi, sampai selesai kitabnya. Itulah ilmu, seperti itu ilmu. Ini yang diucapkan oleh para ulama kita. Jangan dibalik dan jangan semangat kalau tabligh akbar baru semangat. Ya. Baik. Maka mereka seharusnya lebih bersemangat kepada pengajian-pengajian yang seperti ini. Iya. Dan masih banyak keutamaan berdakwah ilallah, ya. Seorang yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, mereka akan diganjar pahala yang tidak ada habisnya. Karena siapa yang jadi sebab? Siapa yang jadi sebab? Orang dapat hidayah, apakah sebabnya dia berinfak, orang dapat hidayah. Apakah dia sebagai sebab mengurus dakwah, dia jadi sebab, ya, atau orang yang menyampaikan ilmu, dia juga sebagai sebab. Jadi mengurus dakwah itu adalah sebab, yang berdakwah juga adalah sebab. Siapa yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, maka pasti dia akan mendapatkan pahala jariyah tanpa batas. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Barang siapa mengajak kepada kebaikan, hidayah, petunjuk syariat, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, sama seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalik min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tersebut. Jadi dia sudah dapat pahala, dan orang yang berbuat juga dapat pahala, pahalanya itu akan mengalir juga kepada dia. Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebab engkau, itu lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Ini onta merah lambang kekayaan orang Arab. Maksudnya ini bukan maknanya bahwa nilainya orang yang dapat hidayah karena sebab kamu, nilainya itu sama dengan nilainya onta merah. Bukan begitu maksudnya. Ini hanyalah apa? Perumpamaan saja. Karena pahala itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan seluruh isinya. Tidak bisa dinilai. Ya. Pahalanya besar. Kalau kita jadi sebab, kita ajak orang taklim, kita ajak orang kenal dakwah, dia kenal ilmu, kita ajak dia, kita share saja satu kali itu kebaikan, ya, mungkin ada yang dapat hidayah di situ. Maka selalulah untuk menjadi pengikut kebaikan, sebarkan kebaikan. Ya. Nah, perlu juga kita yang menulis. Kalau belum tentu juga tulisan kita itu benar, ya, karena banyak juga orang sekarang ini banyak menulis. Dia menulis dari perasaannya. Kalau sudah datang dan tiba waktunya, dia nulis dari perasaannya, baru dia share, Ustaz Fulan. Wah, padahal dia jangan tulis. Ya. Dia bikinkan stiker, dia bikinkan pamflet, dia bikinkan poster dan seterusnya. Maka kalau ada sudah kita kenali seorang dai, seorang ustadz yang berilmu, ada dasar ilmunya, dia berucap itu dengan ilmu, itu saja yang kita sebarkan.
kita buatkan poster misalnya. Jangan kita sendiri yang buat-buat, karena berdakwah itu butuh ilmu. Dan semua yang kita ucapkan dan semua yang kita ketik, semua yang kita tulis, semua yang kita share, itu semuanya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya secara langsung. Iya. Maka kebutuhan manusia kepada dakwah dan kebutuhan manusia kepada basirah, kepada ilmu terhadap agama ini lebih mereka butuhkan dibandingkan hajat mereka kepada makan dan minum. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Ini perkataan banyak ya. Kata Syekhul Islam, "An-nufus ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jiwa manusia itu lebih sangat membutuhkan kepada pengenalan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebutuhan manusia terhadap apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebutuhan mereka itu sangat darurat. Ya, wattiba'uhu minha ila at-ta'ami wasyarab. Dan kebutuhan manusia untuk ittiba kepada Nabi SAW, kebutuhan manusia untuk mengikuti jalannya Nabi SAW itu lebih mereka butuhkan dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Jadi kebutuhan kita kepada ilmu agama yang dibawa Nabi itu lebih darurat dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dan kebutuhan kita untuk mengikuti Nabi, mencontoh Nabi SAW itu lebih darurat, lebih kita butuhkan dibandingkan makan dan minum. Kenapa? Fa inna hadza idza fata hasal al-maut fid dunya. Karena perkara-perkara ini tadi, makan dan minum, bahkan bernafas, apabila luput, maka yang terjadi hanyalah kematian di dunia ini. Kita cuma mati di mana? Di dunia. Wadaka idza fata hasal al-azab. Namun apabila seorang luput dari ilmu agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dia luput dari ittiba kepada Nabi SAW, dia jahil sehingga dia tidak ittiba, tidak ikut, maka yang terjadi bukan kematian, tapi azab di dunia, di alam kubur sampai hari kiamat. Ini bahayanya kalau orang bodoh ya. Tidak boleh kita bodoh. Jadi kebutuhan manusia kepada dakwah ini sangat darurat. Sangat darurat, harus ada orang yang berdakwah ila Allah. Coba kita bayangkan ya, kalau tidak usah di Indonesia ya, di kampung kita ini tidak ada orang yang berdakwah misalnya, tidak ada orang berdakwah kepada sunnah, kira-kira bagaimana kita ini? Mungkin kita tidak kenal sunnah. Sekarang ada media, ya, ada media. Mungkin sebagian orang dapat hidayah dari sana, ya. Jadi kalau tidak ada orang yang berdakwah, maka kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, walaula al-ulama lakana an-nasu kal bahimah. Kalau seandainya bukan karena seorang alim, maka manusia itu hidup seperti binatang ternak. Manusia butuh kepada ilmu. Jadi manusia itu butuh kepada seorang alim. Hanya saja banyak manusia jahil terhadap itu. Dan banyak juga manusia yang memang tidak peduli dengan itu. Karena memang manusia berusaha bagaimana manusia itu meninggalkan ilmu agama. Syaitan berusaha bagaimana manusia itu meninggalkan alim, meninggalkan seorang yang berilmu, meninggalkan ilmu agama. Itu upaya syaitan. Iya. Kemudian didekatkan mereka kepada ya seorang alim yang apa? Yang tidak baik. Dan ada juga alim yang fasik ya. Dan itu yang paling dikhawatirkan Nabi SAW ya. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku, kata Rasulullah SAW, adalah a'immatal mudillin, imam-imam yang diikuti tapi menyesatkan. Iya, tapi menyesatkan. Nah, ini yang ketiga dari kewajiban kita, yaitu berdakwah ilallah. Insyaallah ta'ala pembahasan yang keempat nanti di sini. Kewajiban yang keempat adalah wajib bersabar
di atas gangguan. Ini juga penting. Jadi 4 kewajiban di sini nanti akan kita jelaskan dalilnya masing-masing. Saya kira ini cukup, ikhwan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa alhamdulillahi wa barakallahu fiik.